Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah mengucap syukur. Apa itu ucapan syukur? Mengapa kita sebagai orang percaya harus banyak-banyak mengucap syukur? Dampaknya seperti apa? Mari kita bahas. Ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Tapi dalam prakteknya, banyak orang Kristen sulit mengucap syukur. Mengapa? Karena mereka mulai berdalih. Bagaimana bisa bersyukur kalau rumah tanggaku sedang hancur, tokoku sedang sepi, bisnisku sedang pailit, utangku lagi banyak, sakit penyakitku belum sembuh-sembuh juga, studi anakku juga gagal, dan sebagainya. Saudara, seringkali manusia baru bisa bersyukur ketika mengalami mukjizat, berkat dan pertolongan dari Tuhan. Sadarlah, walaupun tidak ada mukjizat, walaupun keadaan belum seperti yang diharapkan, walaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, walaupun pertolongan Tuhan belum kita alami, haruslah kita sebagai orang percaya tetap bisa mengucap syukur. Katakan amin. Hizkia berkata di Yesaya 38 ayat 19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Artinya, setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, hanya orang mati saja yang berhenti mengucap syukur. Bahkan pemazmur juga memperingatkan di Mazmur 150 ayat ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Hizkia mengucap syukur kepada Tuhan bukan semata-mata karena ia telah disembuhkan dari sakitnya, atau karena Tuhan sangat bermurah hati kepadanya dengan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tapi karena tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur di segala keadaan? Jawabannya simpel. Dengan bersyukur, kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika hati dipenuhi ucapan syukur, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan membuat kita cepat merasa lelah. Dan kita pun akan mengerjakan segala sesuatunya dengan sepenuh hati. Katakan amin. Sebaliknya, kalau segala sesuatu dikerjakan dengan keluh kesah dan persungutan, seringan apapun pekerjaan itu akan terasa berat dikerjakan. Dengan bersyukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, tidak menyerah dan berputus asa. Karena ia tahu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberi kekuatan kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus menasihati kita agar tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam segala hal berarti di segala situasi atau keadaan, suka atau duka, senang atau susah, sehat atau sakit, tetap kita bisa mengucap syukur. Katakan amin. Saudara, kita akan mampu bersyukur dalam segala keadaan apabila pandangan kita terarah kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Kalau mata kita terfokus pada situasi atau keadaan, maka dapat dipastikan kita akan menjadi lemah dan mudah menyerah. Jadi dalam bersyukur yang kita perlukan adalah iman. Mau diberkati atau tidak, kita tetap bisa bersyukur. Mau diomongin orang, diremehkan orang, bahkan ditipu orang sekalipun, jika kita punya iman, kita tetap bisa bersyukur. Boleh katakan amin. Iman membuat kita berkeyakinan penuh bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah mengecewakan. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur memampukan kita bersabar dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena kita percaya bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik, di mana ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat ke-11. Seseorang akan mampu bersyukur di segala keadaan ketika sadar bahwa ia tidak bergumul sendirian dalam menghadapi persoalan, karena ada Tuhan yang menyertai. Seorang yang memiliki kepekaan rohani akan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, sekalipun mata jasmaninya tidak bisa melihat. Kita dapat bersyukur dalam segala hal bila hati dan pikiran kita selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Sekalipun Tuhan telah melakukan hal-hal yang baik, tetapi jika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka hati dan pikiran kita tidak bisa mengingat kebaikan Tuhan. Seperti bangsa Israel, ia sekalipun melihat dan mengalami mujizat demi mujizat, tetap saja sulit untuk bersyukur. Memang tidak mudah untuk bersyukur setiap saat, tapi Tuhan sendiri sudah memberikan dan bahkan melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada saudara dan saya. Masakan kita tidak pernah berterima kasih karenanya? Ayo, kita mulai bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun keadaan kita tidak terlalu baik, percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.